sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jamil ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina narud darajatil ula, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para bapak, ibu, para ustaz, sesepuh, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan juga apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berbicara tentang harapan dan juga upaya kita untuk memperoleh rahmat, untuk memperoleh pemberian-pemberian Allah. Kemarin di terakhir pembahasan kita sebutkan jangan seperti orang bodoh mengharapkan rahmat Allah tapi kita tidak berupaya untuk nurutin perintah Allah. Jangan seperti orang bodoh kita berharap kaya tapi kita nggak kerja. Itu ucapan orang bodoh. Betul Allah maha kaya dan Allah bisa sangat mampu untuk memberikan rizki, betul, tapi kalau nggak kerja tetap aja nggak bakal bisa kaya. Begitu juga Allah sangat murah dan bisa memberikan ilmu kepada seseorang. Allah sangat mampu, sangat kuasa untuk memberikan ilmu, bikin orang pinter, bikin orang jadi pandai bisa. Tapi kalau nggak belajar tetap nggak bakal bisa. Jadi di sini harus ada upaya juga dari kita. Upaya ini yang nanti kemudian menurunkan rahmat Allah. Allah melihat kita jadi sayang, akhirnya dikasih rezeki. Allah melihat kita jadi sayang, akhirnya dikasih ilmu. Jadi terlihat di sini ada upaya kita, terlihat di sini ada kesungguhan kita. Kesungguhan ini yang kemudian menurunkan rahmat Allah. Beneran ini bocah kayaknya ya. Kalau malam minggu datang bocah, maksudnya bocah. Kalau bapak mah udah pasti insya Allah paham semua ya. Ada orang atau ada anak kelihatan kesungguhannya setiap hari bawa kitab, setiap hari bawa Iqra, kelihatan kesungguhannya, maka di situ turun rahmat Allah, turun sayangnya Allah pada dia. Ada orang juga tiap pagi dia bismillah tawakkaltu Allah kerja, kelihatan kesungguhannya dan Allah berikan rezeki. Tapi kalau di rumah aja mah tidur aja tidur, ngarepin BLT, ngarepin ada sumbangan, tetap nggak akan Allah rezeki. Tetap ada sebab untuk semua pemberian-pemberian Allah. Allah senantiasa mau menciptakan sebab-sebab untuk mewujudkannya. Oleh karenanya di pembahasan yang berikut ini masih menguatkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu di halaman 100
71 sampai yang mana? Kemarin ya. Ya sekarang fa'ala dzalika. Faqad fa'ala sekarang. Faqad fa'ala dzalika ada di halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi wa anta idza sami'ta kalama hadaini ar-rajulaini istahmaqtahuma wa sakhirta minhuma. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi, dan sungguh Allah telah melaksanakan yang demikian li ba'di ibadihi kepada sebagian hamba-hamba Allah. Fa anta idza samita kalama hadaini rajulaini, maka engkau ketika mendengar ucapan dua orang ini, istahmaqtahuma, engkau akan menganggap bodoh dua orang ini, wa sakhirta minhuma, dan engkau akan mentertawakan dua orang ini. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala, meskipun apa yang dia sebutkan, apa yang dia sifatkan itu termasuk kemuliaan atau kedermawanan Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan juga kuasa Allah, sidqon haqqon, itu benar, haqqon itu hak. Fakadzalika yadhaku alaika arbabul basair. Betul, ini masih menyambung pembahasan yang kemarin. Ada orang berbicara, ada orang punya anggapan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah kan maha pemurah, pasti Allah bisa memberikan saya rezeki meskipun saya di rumah tidur aja. Ada orang bilang, satu lagi dia bilang, Allah itu kan maha kuasa, meskipun saya nggak ngaji, nggak belajar, bisa Allah nurunin kepintaran pada saya. Namanya Tuhan kan nggak terbatas. Tuhan itu pasti maha kuasa, untuk menurunkan ilmu aja gampang buat Tuhan. Kata Imam Ghazali, ini sebagian orang ada yang mengucapkan seperti ini, dan kalau kita mendengar seperti ini, maka kita akan menganggap bahwa ucapan-ucapan ini adalah ucapan orang bodoh. Tetap tidak akan ada Allah turunkan satu akibat kecuali tanpa sebab. Pasti Allah turunkan sebabnya terdahulu. Saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, kira-kira Allah bisa nyembuhin penyakit puyeng nggak Allah, Bu? Bisa nggak Allah nyembuhin penyakit puyeng? Tetap ada perantaranya. Perantaranya apa? Bisa obat, ya Panadol, Bodrek katanya. Bisa obat-obat yang lain. Allah bisa nggak menghilangkan haus yang ada dalam diri kita? Bisa, karena Allah itu maha kuasa. Tapi tetap pakai perantara. Perantaranya air. Begitu juga dengan ilmu, Allah bisa, mampu, maha kuasa Allah untuk membuat seorang jadi alim, seorang jadi punya ilmu, pandai, bisa. Tapi tetap harus ada perantaranya. Tetap Allah ciptakan sebab untuk akibat. Akibat hilang hausnya, akibat hilang penyakit pusingnya, akibat hilang kebodohannya jadi orang pintar, tetap Allah ciptakan sebab. Tidak mungkin ujuk-ujuk tanpa sebab Allah ciptakan, itu tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan sebab-sebab untuk akibat-akibat yang diinginkan oleh seorang hamba. Nah, kita juga demikian. Kalau kita dengar ucapan seperti ini, maka pertama kita bilang kepada dia, betul yang engkau katakan bahwa Allah maha kaya bisa menjadikan seorang kaya, betul. Itu semua gak ada salahnya. Engkau katakan bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah pemilik segala ilmu, itu betul. Tapi tetap saja kalau tidak belajar, tidak berusaha, tidak akan Allah berikan kemuliaan, karunia-karunia Allah, pemberian-pemberian Allah, itu tidak akan Allah berikan. Ini dari hukum sebab akibat. Nah, contoh yang paling gampang itu tadi ya, contoh haus sama lapar, Bu. Lapar itu bisa hilang kalau kita ngapain? Kalau kita makan. Bisa nggak Allah membuat kita kenyang? Bisa, pasti. Cuma pakai sebab. Pasti pakai sebab. Sebabnya apa? Ya makan, ada getuk, ada risol, ada onde. Onde itu ya? Iya. Itu semuanya wasilah atau perantara-perantara yang untuk seorang hamba harus dilewati. Gak bisa dengan tiba-tiba simsalabim itu langsung akibat, gak bisa. Pasti Allah akan jadikan sebab untuk setiap akibat. Ini secara mudah, secara sederhana, contohnya makan dan minum.
Nah demikian juga dengan hubungannya dengan ampunan Allah, hubungannya juga dengan rahmat Allah. Ini yang hubungannya dengan rohani, yang hubungannya dengan agama, maka bisa kita lihat juga dengan hukum seperti ini, hukum sebab akibat. Fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basairi. Dan karena itu maka akan tertawa kepada engkau arbabul basairi, orang yang memiliki mata hati fiddin dalam agama. Maksudnya orang yang memiliki pemahaman agama. Idza talabta, akan mentertawakanmu idza talabtal magfirata, ketika engkau meminta ampunan Allah bighairi sa'yin laha, tanpa berusaha untuk memperoleh magfirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat Al-Quran. Dan sesungguhnya tidak ada bagi seseorang illa ma sa'a, kecuali sesuatu yang dia upayakan. Wa yaqulu, dan berfirman Allah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna, kalian hanya akan diberikan balasan ma, berbentuk sesuatu, kuntum ta'malun, yang pernah kalian perbuat. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam surga naim, dalam kenikmatan Allah. Wa innal fujjara lafi jahim, sungguhnya orang-orang yang durhaka lafi jahim, itu benar-benar ada di neraka jahim. Upaya untuk memperoleh yang sifatnya duniawi, seperti hilang lapar, hilang kenyang, hilang lapar, hilang haus, ini yang sifatnya duniawi aja harus ada sebabnya. Demikian juga yang sifatnya akhirat, seperti ampunan Allah. Ampunan Allah bisa turun ya kalau kita mohon ampun, atau kalau kita upayakan dengan ibadah. Ampunan Allah itu bisa diperoleh dengan mohon ampun, istighfar, atau taubat. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena setiap perbuatan baik itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Kita yang duduk ini jam 7:30 tadi mulai ya, 7:30 sampai jam 9. Jam 9 dipotong debat lagi tadi. 3 apa 4. Kita yang duduk di sini insya Allah itu udah kafarah, udah menjadi penghapus dari dosa-dosa kita sebelumnya, sebelum 7:30 tadi. Ini yang namanya perbuatan baik pasti akan menghapus perbuatan buruk sebelumnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalam firman lain Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa. Sholat kita juga begitu. Kita sholat maghrib itu menghapus dosa-dosa sebelum maghrib. Jadi magfirah Allah nggak bisa turun begitu aja, ujuk-ujuk orang bersih dosanya dari nol ya Pak, bersih dosanya putih enggak, tapi dengan upaya istighfar, mohon ampun, atau melakukan kebaikan-kebaikan. Atau bisa juga dengan menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau, tapi kita ridho. Musibah contohnya. Musibah itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa menyebabkan turunnya magfirah. Orang yang kena sakit atau yang kena musibah, misalnya bencana, itu juga bisa menghapuskan dosa-dosanya. Bukannya tanpa sebab, pasti Allah menurunkan ampunan tanpa sebab. Ini jelas disebutkan ayat-ayat oleh Imam Ghazali. Di sini dikutip ayat-ayat yang menyebutkan bahwa setiap orang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan yang dia upayakan. Dan juga balasan-balasan itu juga sesuai dengan perbuatan-perbuatan. Tidak ujuk-ujuk turun surga, enggak. Ujuk-ujuk dimasukin neraka oleh Allah, enggak. Pasti ada sebabnya. Faidha tatruk as-sa'ya fi talabil ilmi, maka ketika engkau meninggalkan usaha dalam menuntut ilmu, wal mali, dan juga benda, maksudnya harta kekayaan, i'timadan ala karamihi, dengan berpegangan kepada kemurahan Allah, fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirah. Dan seperti itulah la tatruk, maka engkau janganlah meninggalkan at-tazawwuda, berbekal, lil akhirati, kepada akhirat. Fala taghtarra, maka janganlah engkau terbujuk, jangan tertipu. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidatun, karena sesungguhnya Tuhannya dunia dan akhirat ya satu. Wa huwa fihi makarimun rahimun, dan dia Tuhannya akhirat dan dunia, maksudnya Allah,
di dalam akhirat maupun dunia itu karimun, maha dermawan, rahimun, dan juga maha penyayang. Laisa yazidu lahu karamun bi ta'atika, tidak tambah baginya kedermawanan bi ta'atika sebab taatmu. Titik sampai di situ dulu. Ini dibandingkan oleh Imam Ghazali. Urusan-urusan dunia seperti harta atau pinter, bisa paham ini, paham itu, kemudian naik lagi sekolah dan lain sebagainya, itu semua diatur, harus ada sebabnya baru ada akibat. Bisa pinter ya harus ada sebabnya, belajar. Bisa kaya harus ada sebabnya, ya usaha, kerja. Ini urusan yang dunia seperti ini. Maka urusan akhirat juga seperti ini. Karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat sama, dia juga, yaitu Allah. Dan Allah membuat itu menjadi satu sunnahnya. Sunnah yang dimaksud di sini adalah aturan atau hukum-hukum. Jadi ada beberapa makna sunnah, diantaranya sunnah yang bandingannya atau temennya itu wajib, itu sunnah dalam hukum fikih. Ada sunnah yang artinya tradisi atau kebiasaan, yaitu sunnah Nabi siwak, kemudian Nabi kalau habis makan malam jalan, kalau habis makan malam itu berjalan, maka itu namanya tradisi atau kebiasaan. Ada makna sunnah yang tradisi. Nah ini sunnatullah, ini artinya hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan untuk makhluknya. Allah itu selalu menciptakan sebab untuk sesuatu yang dibutuhkan makhluknya. Ada makhluk, saya ulang lagi, Allah itu selalu menciptakan sebab untuk sesuatu yang dibutuhkan makhluknya. Ada orang dia butuh harta, maka sebabnya harus kerja. Ada orang dia butuh sembuh, maka sebabnya harus berobat. Ada orang dia butuh pinter, maka sebabnya harus belajar. Karena tanpa sebab tidak akan Allah turunkan. Sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk itu pasti Allah ciptakan sebab. Yang dibutuhkan oleh makhluk ya, yang dibutuhkan oleh makhluk. Apakah yang dibutuhkan oleh Allah bagaimana? Allah nggak butuh apa-apa. Allah tidak membutuhkan apapun. Pelajaran tauhid ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk semua makhluk, jika dia memiliki kebutuhan, pasti Allah menciptakan sebab untuk mewujudkan akibat atau mewujudkan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan makhluk. Nabi Musa itu ketika ingin selamat dari kejaran Fir'aun, maka Allah hadapkan di depannya itu lautan. Saya tanya sama hadirin sekalian, Allah bisa nggak kira-kira bikin Nabi Musa selamat? Bisa nggak kira-kira Allah bikin Nabi Musa selamat? Bisa. Bisa nggak kira-kira Allah kun fayakun tahu-tahu laut itu terbelah? Bisa nggak? Bisa. Tapi tetap pakai sebab. Musa itu tongkatmu, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Begitu dipukul baru terbelah. Tetap ada pukulan Nabi Musa itu harus. Itu namanya upaya. Waktu Sayyidatina Maryam, Siti Maryam, ada yang namanya Siti Maryam di sini Bu? Nggak ada. Siti Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Siti Maryam ini dengan izin Allah tidak menikah, tidak pernah kenal sama laki-laki, tapi hamil. Ini Siti Maryam. Nah, sama orang-orang waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini jadi bulan-bulanan. Kamu anak orang baik-baik, kamu itu anak pemuka agama. Karena memang Siti Maryam ini anaknya Imran. Siti Maryam ini anaknya Imran yang ada di surat Ali Imran itu. Anaknya orang baik, keturunan baik, tapi melakukan perbuatan Siti Maryam diem aja pokoknya. Pasrah aja karena memang itu kuasa Allah. Dia nggak pernah kenal sama laki-laki tapi hamil. Nah kemudian diasingkan oleh orang-orang Yahudi, kemudian istirahat di sebuah pohon korma. Nggak ada makanan pada waktu itu dan sudah besar kandungannya, dikucilkan oleh orang. Tetap Allah itu perintahkan kepada Siti Maryam, tetap perintahkan wahuzi ilaikan nakh wahuzi alaika jid'an nakhli tusaqit alaika rutuban janiyah.
wahai Maryam, goyangin itu pohon, goyangin itu batang kurma, maka akan ada kurma-kurma yang jatuh. Saya tanya sama hadirin hadirat sekalian, kira-kira bisa nggak Allah bikin Siti Maryam yang sudah terdesak, amat terdesak ini, bikin nggak lapar, kira-kira bisa nggak? Bisa. Dan kira-kira Allah jatuhin gitu aja kurma, bisa nggak? Bisa. Tapi tetap diperintahkan oleh Allah, itu pohon kurma batangnya goyangkan, wahai Maryam, goyangin itu, dioyak-oyak batangnya, maka nanti akan ada kurma berjatuhan. Tetap ada usaha dari hambanya. Ini yang sifatnya duniawi seperti makan, minum, kemudian harta. Demikian juga ilmu yang masih ada di dunia. Ini sifatnya duniawi semua, harus ada upaya kita. Begitu juga akhirat. Kita di akhirat pengen masuk surga, ya harus ada upaya kita. Kita di akhirat ingin memperoleh maghfirah atau ampunan Allah supaya nanti bisa selamat di sana, ya harus ada upaya kita. Semua ada upaya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Setiap yang kita inginkan atau kita butuhkan, itu Allah ciptakan sebabnya. Sebab inilah yang harus kita wujudkan. Tambahan, hadirin hadirat Bapak Ibu, tambahan, memang yang Allah ciptakan itu sebab akibat seperti itu. Tapi ada beberapa opsi, memang ada beberapa opsi yang kita jarang melihatnya. Ada sebab, ada akibat. Jadi opsi yang pertama, pilihan yang pertama, jika ada sebab maka ada akibat. Ini sering kita lihat. Jika ada air, kita minum, aus. Ya, kita lagi aus, kita minum, kemudian hilang hausnya apa? Ada makanan, kita lapar, ada makanan, kita makan. Sebabnya kita makan. Kemudian akibatnya kenyang nggak? Kenyang. Jadi ada sebab, ada akibat. Makan kenyang atau makanan kenyang. Kemudian yang sering kita lihat juga, tidak ada sebab, tidak ada akibat. Tidak ada makanan, maka tidak kenyang. Sering nggak kita lihat? Sering. Selalu seperti itu. Yang sering itu ada sebab, ada akibat. Yang kedua, tidak ada sebab, ya tidak ada akibat. Nah, orang nggak makan, ya nggak kenyang berarti. Itu yang sering kita lihat. Tapi jangan lupa bahwa karena Allah yang mengatur semuanya, kadangkala Allah menciptakan tidak makan tapi kenyang. Dan ini jarang kita lihat, karena memang nggak umum. Ada yang nggak makan tapi kenyang, nggak makan nggak pernah lapar. Ada. Siapa Pak? Nggak pernah makan, dia nggak haus. Nggak pernah makan, dia nggak lapar. Nggak pernah minum juga, tapi dia nggak haus. Siapa? Siapa Pak? Malaikat. Malaikat Allah ciptakan tidak makan, tapi dia tidak lapar juga. Tidak minum, tapi dia tidak haus. Ada yang seperti itu. Jadi Allah ciptakan dia itu tidak haus, tidak lapar, tapi juga tidak membutuhkan makanan. Ada yang seperti itu dan kita jarang melihatnya. Begitu juga kadangkala Allah menciptakan, nah ini yang sering terjadi, ini buat fondasi kita juga. Ada sebab tapi tidak ada akibat. Minum obat terus tapi nggak sembuh-sembuh. Usaha terus tapi nggak kaya-kaya. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, 4 ini nggak bakal keluar. Pokoknya rumusnya 4 ini. Nah, yang sering kita lihat kebiasaan akal kita. Akal kita selalu terbiasa mengangkat atau merekam sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Ada sebab, ada akibat. Ada makanan, kenyang. Tidak ada makanan, tidak kenyang. Maka tidak ada sebab, tidak ada akibat. Itu kita sering kita rekam seperti itu. Padahal ada yang sifatnya jarang dan kita melihatnya juga belum pernah, tapi itu bisa terjadi. Tidak ada sebab tapi ada akibat. Seperti contoh malaikat tadi, memang ada yang seperti itu. Nah, yang terakhir, yang opsi yang keempat, kemungkinan yang keempat, itu ada sebab tapi akibatnya nggak ada. Artinya ditunda oleh Allah. Ditunda, sebenarnya akibatnya ada tapi tidak dilihat sekarang. Dia berobat terus atau dia berusaha terus tapi kenyataannya belum sembuh juga dan juga belum kaya juga. Nah, yang seperti itu ada juga. Karena semua itu
sebab dan akibat tetap makhluk Allah. Oleh karenanya kita tidak boleh bergantung, walaupun dianjurkan untuk berusaha, dianjurkan untuk berupaya, untuk bekerja supaya kaya, untuk belajar supaya pintar, walaupun dianjurkan seperti ini, tapi kita jangan bergantung kepada hukum sebab akibat ini, karena hukum sebab akibat ini hanyalah makhluk. Terus kita bergantung kepada siapa? Kita hanya bergantung kepada musabbibul asbab, artinya yang menciptakan sebab-sebab itu. Jadi yang menciptakan sebab-sebab itu, yang menciptakan ilmu, yang menciptakan belajar, yang menciptakan upaya atau kemampuan kita, itu yang harus kita pegang. Siapa itu? Allah. Kita harus pegangannya tetap hanya kepada Allah. Ini buat pertimbangan, artinya pertimbangan umumnya memang seperti itu. Allah menciptakan satu akibat, pasti ada sebabnya, tetapi jangan dijadikan sebagai pegangan, tapi yang kita pegangan adalah pencipta dari seluruh sebab-sebab itu. Kenapa Imam Ghazali menyampaikan ini? Ini untuk menentang atau untuk mengcounter orang-orang yang malas meren, orang-orang yang mengharapkan kaya tapi nggak kerja, mengharapkan ampunan Allah, nanti mati masuk surga tapi nggak pernah ibadah. Itu untuk mengcounter, untuk melawan pendapat-pendapat yang seperti ini, supaya kita jadi orang-orang yang memang berusaha. Percayalah, dengan usaha kita, kesungguhan kita, Allah melihat itu. Nah, dengan kesungguhan itu akan turun rahmat Allah, dengan kesungguhan itu akan Allah berikan pemberian-pemberiannya yang banyak. Wa idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin. Mana tadi? Wa innama karamahu fi an yuyassira laka tariqal wusuli ilal malikil mu'in ad-daim al-mukhalladi bis-sabri ala tarki syahawati ayyaman qalaila wa hadhihi nihayatul karami. Ini jelas di sini. Dan sesungguhnya kedermawanan Allah itu, Allah mudahkan engkau untuk sampai ilal malikil muqim, kepada raja yang memberikan atau yang menempatkan, wan naim, dan juga yang memberikan kenikmatan, ad-daimil mukhalladi. Itu ilal mulki aja, jangan maliki. Mulki apa maliki sih? Mulki ya, mulki. Ilal mulkil mukim, kepada kerajaan yang abadi, wan naimid daim, kenikmatan yang selamanya, al mukhalladi, yang kekal, bisabri, dengan sabar, ala tarki syahwati, dalam meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan, ayyaman qalailah, di hari-hari yang sedikit. Wa hadhihi nihayatul karami, ini adalah puncak dari kedermawanan Allah atau kemurahan Allah. Langsung oleh Imam Ghazali kasih garis tegas. Saya ulang seperti ini, Bu. Kita bisa dapat magfirah, ampunan, itu kalau kita mohon ampun. Betul nggak? Betul. Kita bisa kaya kalau kita kerja. Betul nggak? Betul. Kita bisa selamat dunia maupun akhirat kalau kita itu melakukan ibadah. Betul nggak? Betul, seperti itu. Tapi jangan anggap atau jangan kira bahwa Allah menyelamatkan kita karena jangan anggap bahwa Allah menyelamatkan kita karena ibadah kita. Jangan anggap Allah kasih kita kaya itu karena kerja kita. Jangan anggap Allah kasih kita pinter atau ilmu itu karena belajar kita. Jangan pernah berpikiran itu. Terus bagaimana? Justru kedermawanan Allah, kemurahan Allah itu sejak awal yang nuntun seseorang untuk taubat, hatinya digerakkan, kemudian lisannya baca istighfar. Itu siapa, Bu? Siapa yang nuntun itu, Pak? Allah. Jadi kalau ada orang bilang saya diampuni oleh Allah, aku diampuni oleh Allah gara-gara istighfarku, salah. Lah, yang nuntun dia istighfar siapa? Awalnya yang nuntun istighfar adalah Allah. Memang seolah-olah itu istighfar kemudian menurunkan ampunan, tapi sebelum istighfar, sebelum si hamba ini melantunkan istighfarnya, aku bertaubat ya Allah, astagfirullahaladzim, sebelum itu Allah duluan yang menggerakkan hatinya. Jadi kelihatannya dia sebab memang, tapi sebenarnya dia akibat juga. Akibat dari siapa? Akibat dari kemurahannya Allah. Allah dulu yang menggerakkan hatinya. Begitu juga ada orang kaya, saya mah kaya begini
gara-gara kerja saya siang malam. Ya orang seminggu saya mah bukan 7 hari, 8 saya seminggu. Itu karena saya kerja keras. Salah. Siapa yang menggerakkan hati buat kerja, siapa yang membuat badannya kemudian kuat, kemudian juga otaknya itu mampu buat berpikir untuk menghasilkan harta kekayaan, siapa yang membuat itu kalau bukan Allah? Nah, di situ kemuliaan Allah, kemurahan Allah sejak awal. Seolah-olah itu sebab dari kaya, padahal sebelum itu ada sebab lagi, yaitu sebab Allah menggerakkan hatinya. Begitu juga keselamatan kita. Jangan pernah menyangka bahwa kita selamat nanti di dunia maupun di akhirat itu gara-gara ibadah, bukan. Karena selamatnya kita di dunia maupun di akhirat itu bukan karena ibadah kita. Justru ibadah kita itu disebabkan karena Allah yang nuntun kita buat bisa ibadah. Sering saya sampaikan, orang yang bisa sholat, yang bisa ngaji, itu sebenarnya udah hadiah pertama dari Allah. Walaupun ngaji kagak pinter-pinter, yang namanya ustadznya juga udah tua, yang ngaji apalagi tuaan lagi. Buat ngapal juga kayaknya udah ini aja, konslet. Udah susah. Tapi asal dia datang ngaji, itu sudah merupakan hadiah pertama dari Allah, bahwa dia adalah orang yang Allah pilih. Itu hadiah pertama. Jadi nggak usah harapan, nggak usah mengharapkan lagi pahala. Sebenarnya udah cukup bahwa ditakdirkan untuk orang yang bisa sholat, ditakdirkan untuk orang yang bisa jadi orang yang bisa ngaji, itu udah hadiah awal dari Allah. Begitu juga ditakdirkan untuk jadi orang yang bisa kerja, badan sehat, walaupun hasilnya pas-pasan, itu harus bersyukur kita. Karena dari awal, sebelum kita mendapatkan hasil-hasil itu dari awal, yang menggerakkan hati kita, yang menguatkan badan kita, ini Allah. Sejak awal itu Allah sudah membimbing kita. Kemurahan Allah, kedermawanan Allah, ini sejak awal. Nah, hubungannya dengan akhirat, supaya kita dituntun oleh Allah, upayakan diri kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Sebentar, ayyaman qalaila itu sebentar. Di hari-hari yang sifatnya sebentar, sedikit, tahanlah keinginan-keinginan kita yang memang terlarang karena Allah melarangnya. Tahanlah kemauan-kemauan kita yang disebut dengan syahwat ini, kemauan-kemauan kita yang memang Allah larang itu ditahan. Keharaman-keharaman jangan kita terabas aja, jangan. Sebentar aja. Karena hari-hari dunia itu sangat sebentar. Paling lama berapa sih? 70 tahun, 80 tahun ya. Belum ada yang 80 tahun. Paling lama segitu lah, 80 tahun, atau paling lama 100 tahun lah. Tapi balasannya surganya 100 tahun apa bukan, Pak? Bukan berapa tahun surganya, selamanya kekal. Padahal ibadahnya cuma 100 tahun, dipotong baliknya kan 15, yang 15 gak dihitung, dipotong lagi bangornya 70 tahun, jadi 100 tahun bandelnya 70 tahun, jadi sisanya itu tinggal 5 tahun. 5 tahun tapi dibalas surganya selamanya. Makanya hari-hari di dunia ini hari yang sebentar. Tahan kalau kita punya keinginan, ntar akan Allah berikan balasannya di hari-hari akhirat yang sifatnya itu mukhallad tadi, an-na'imid daim al-mukhallad al-malikil mukim. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.